Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Mr. Rudy di vlog tentang tip bisnis konvensional dan tip bisnis MLM. Hari ini saya masih membahas tentang bisnis MLM ya. Salah satunya yang namanya PHP, pemberi harapan palsu. Nah, ini adalah penolakan yang tersulit. Nah, tahukah Anda apa yang membuat orang join di MLM? Belum mulai sudah berhenti. Yaitu adalah rasa takut. Apa yang membuat orang yang sudah mulai kemudian berhenti? Penolakan atau kegagalan. Mau tahu jenis penolakan yang paling sulit dihadapi adalah PHP, pemberi harapan palsu. Jadi banyak sekali downline kita itu yang memberi harapan palsu ke kita. Di awal yang tadi di video sebelumnya saya bahas tentang seorang teman saya yang namanya Ziko ya, yang di awal sangat semangat sampai di hari ke-15 dia down dan akhirnya hilang dari bisnis ini. Banyak sekali PHP yang dilakukan oleh downline kita. Dia ngomong, "Bro, besok saya mau order 100 box ya, tolong disiapin ya, di keep." Giliran kita sudah siapkan, ternyata nggak diambil barangnya. PHP nggak? PHP. Kena KO nggak kita? Kena KO. Ada juga kasus downline yang ngajak kita presentasi. Kita sudah siapkan jadwal kita siapkan alat-alat bantu kita, giliran hari H ternyata dibatalkan. PHP nggak? PHP. Makanya saya selalu berpikir, berapapun orang yang hadir di presentasi itu, mau 1 orang, 2 orang, 5 orang, 100 orang, 1000 orang pun, saya selalu semangat itu presentasi. Karena saya tahu rumusnya itu loh. Karena jangan sampai kita terkena PHP lagi gitu loh. Saya berpikir dari downline gerbang saya itu saya bisa menemukan basis-basis saya, seperti itu kan. Nah, ada juga yang di awal orang tersebut, wah ceritanya panjang lebar ya. Ya mungkin dia bekas leader MLM perusahaan lain, memang di MLM lain dia mungkin besar. Tapi kalau menurut saya, di bisnis apapun, itu apalagi di MLM, membangun bisnis yang sebesar yang di awal itu nggak segampang membalikkan tangan gitu. Karena banyak faktor pendukung. Salah satunya apa? Keberuntungan. Banyak sekali orang yang beruntung menjadi leader di MLM, bisnisnya berkembang. Tapi banyak sekali setelah dia keluar dari MLM itu atau dia membangun bisnisnya sendiri, gagal. Kenapa? Karena ya itu nggak ada keberuntungannya gitu loh. Karena bisnis itu juga berkaitan dengan keberuntungan gitu loh. Nah, di tentang PHP ini ada beberapa downline, ibaratnya ada beberapa kasus, Nah, saya bacain ya. Pernah satu kejadian beberapa downline saya dari luar kota menyebut satu nama, katalah namanya Dino. Nah, Dino itu leader hebat, orangnya punya sikap bagus, percaya kepada sistem, pintar presentasi, dan lain-lain. Pokoknya kalau Dino join, kota itu rata, tanah. Sering kan kita dapat PHP seperti itu, kita mau dikenalkan untuk closing atau mensponsori seorang leader. Akhirnya suatu hari downline saya senangnya luar biasa karena Dino join. Wah, kota itu rata tanah juga akhirnya, pikir saya dengan otak berbunga-bunga. Mulai lagi menciptakan PHP. Lalu saya pergi ke kota tersebut dan diaturlah pertemuan saya dengan Dino sebelum seminar keesokan harinya. Anda tahu nggak, Dino datang terlambat 1 jam, padahal katanya sikapnya bagus. Tak apalah, kata Dino, besok dia akan bawa banyak orang ke seminar. Wow, benar nih leader hebat, PHP yang saya ciptakan makin kuat. Jadi kadang teman-teman kita nyponsori orang dan berharap orang itu tumbuh. Itulah yang membuat PHP.
Padahal kalau kita tahu di bisnis MLM, yang menentukan kesuksesan itu bukan orang lain, tapi diri kita. Banyak sekali kita terlalu mengharapkan si A, si B, si C untuk tumbuh cepat biar bisnis kita besar. No, teman-teman. Karena kadang kalanya ada leader yang bisnisnya besar, cepat, tapi setelah itu tumbang. Karena teman-teman harus ingat di video-video saya yang lalu, ada yang namanya sikap. Kalau kebanyakan leader yang sudah besar itu, ada yang namanya big shoot. Big shoot apa? Mereka sudah nggak mau belajar lagi. Padahal bisnis ini kan tumbuh, teman-teman. Kita nggak tahu hari ini kita omset 1 miliar, 2 miliar. Bisa jadi bulan depan turun jadi 0 miliar bisa. 0 rupiah bisa jadi, teman-teman. Karena ini bisnis, teman-teman, fluktuatifnya sangat tinggi. Kalau kita nggak belajar, maka akan tumbang. Nah, kembali lagi ke kasus Dino tadi. Keesokan harinya di seminar, Dino tak terlihat batang hidungnya sampai seminar usai. Tahu benda jatuh bebas dari langit ke-9. Sakitnya itu di mana-mana. Di PHP orang lain saja sudah sakit. Jangan kurang kerjaan dengan menciptakan PHP sendiri. Jangan menilai seseorang terlalu tinggi. Jangan jadi paranormal. Orang yang tepat di bisnis MLM seringkali tak kelihatan di tahap awal. Bisa jadi dia seorang yang pemalu, seorang yang berbicara saja terbata-bata, atau bahkan gagap. Seorang yang tidak meyakinkan, atau mungkin seorang yang di awal tahap menyebalkan karena ngeyelnya minta ampun. Bisa jadi orang-orang leader yang hebat di bisnis jaringan Anda itu di awal dia nggak ada kriteria gitu loh. Saya sendiri menemukan orang yang menurut saya ya cukup menyebalkan, rewelnya minta ampun, tapi ternyata orang itu sekarang tumbuh jadi leader yang luar biasa. Ada juga leader yang beberapa puluh level di bawah saya, itu di awal ya apa ya saya anggap nggak punya harapan gitu, tapi ternyata sekarang tumbuh. Bahkan udah penghasilannya miliaran gitu. Banyak sekali, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah merekrut orang sebanyak-banyaknya, memperlengkapi mereka dengan sistem, dan biarkan mereka sendiri menunjukkan diri sebagai orang yang tepat. Jadi daripada kita menciptakan PHP terhadap diri kita sendiri, kita ditipu orang lain, atau kita menipu diri kita sendiri dengan mengharapkan orang lain tumbuh, lebih baik diri kita yang tumbuh. Kita rajin presentasi, kita rajin ikut training, kita rajin baca buku, hingga akhirnya kita menjadi leader yang luar biasa. Tetap semangat, teman-teman. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Salam satu komando.